Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Keuangan, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Malang akan mempresentasikan mengenai penilaian surat berharga. Sebelum lanjut ke presentasi, eh, saya akan memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Saya Ahyar Firdaus dengan NIM 20130041, dengan dua rekan saya, Muhammad Imam Mustaqirin dengan NIM 20130043, dan Rizky Dwi Saputra dengan NIM 20130048. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama saya serahkan kepada presenter pertama yang akan menyampaikan. Saya persilakan. Eh, Terima kasih. Kita lanjut ke pengertian penilaian. Konsep penilaian atau biasa kita sebut dengan valuation merupakan proses penentuan harga surat berharga atau aktiva atau aset modal yang ada di suatu perusahaan. Nah, apa saja itu surat berharga? Surat berharga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama saham dan yang kedua obligasi. Yang pertama saham, ada tiga konsep tentang nilai saham. Yang pertama nilai buku, nilai yang tercantum pada pembukuan perusahaan. Yang kedua nilai pasar atau bisa diartikan sebagai nilai saham yang berlaku di pasar. Yang ketiga nilai intrinsik, ialah present value dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Saham sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama saham preferen dan yang kedua saham biasa. Adapun saham preferen itu sendiri merupakan surat penyertaan kepemilikan saham yang mempunyai preferensi atau keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Saham preferen adalah sebuah hybrid, maksudnya adalah saham yang serupa dengan obligasi dalam beberapa hal dan dengan saham biasa dalam hal lainnya. Dan yang kedua, saham biasa. Adapun saham biasa itu sendiri merupakan surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkan emiten. Saham biasa memberi hak dividen kepada pemegangnya jika perusahaan mendapatkan laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Rizky Saputra. Silahkan. Baik, selanjutnya kemudian ada obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat tanda berutang promissory note jangka panjang lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh perusahaan. Obligasi memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan masa berlaku jangka waktu tertentu. Pemegang obligasi atau bondholder adalah perusahaan yang memberi pinjaman atau pihak kreditur atau pemegang obligasi. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan utama memperoleh return atau hasil atau yield yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Istilah-istilah dalam obligasi. Par value adalah jumlah yang dijanjikan penerbit pada saat jatuh tempo yang tertera pada lembaran obligasi atau disebut juga sebagai nilai nominal. Kemudian ada kupon. Interest rate adalah tingkat bunga obligasi per tahun yang diperoleh dengan cara membagi kupon payment dengan par value. Kemudian maturity date merupakan tanggal jatuh tempo obligasi adalah saat obligasi harus dilunasi sebagai par value. Yield to maturity adalah pendapatan yang diharapkan dan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai jatuh tempo. Lanjutan, yield to call adalah tingkat pendapatan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham jika obligasi tidak memiliki sampai jatuh tempo. Selanjutnya, diskon bond adalah diskon atau potongan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal par value. Terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih rendah dari bunga bank. Yang terakhir, premium bond adalah kelebihan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual
di atas harga nominal par value terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih tinggi dari tingkatan bunga bank. Baik, itu tadi presentasi mengenai penilaian surat berharga dari kelompok 5 mata kuliah manajemen keuangan program studi ekonomi pembangunan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.